tiga model pengecasan. Yang pertama adalah normal cas. Normal cas itu berarti normal. Ini biasanya bawaan dari mobil yang bisa dibawa kemana-mana. Biasanya ada di dalam mobil. Nah, normal cas ini masih namanya AC charger. Kapasitinya adalah 3,3 kW atau 3.300 watt. Artinya untuk ngecas ini perlu listrik minimal 3.300. Jadi kalau yang 900 pasti jegek, ya kan? 3.300. Nah, pengecasan menggunakan normal cas ini itu antara 12 sampai dengan 15 jam kalau posisinya benar-benar habis. Dari 0% sampai ke 100% itu perlu waktu sekitar 12 sampai 15 jam. Kenapa dari 12 sampai 15 jam? Karena watt itu kan tergantung dari voltase. Tegangan rumah pun macam-macam. Ada yang 226, kadang 240, kadang 200, kadang 190. Maka ada variasi tegangan yang menyebabkan waktu pengecasannya. Terus berikutnya ada namanya double speed charge wallbox. Ini 7,4 kW atau 7.400. Contohnya ada di dinding itu yang belakang itu namanya wallbox. Secara sistem sebenarnya sama kayak yang ini, gitu kan? Cuma ini kecepatannya lebih cepat lagi karena ampernya wattnya lebih gede. Sama dengan kalau HP ada yang dilengkapi dengan apa itu fast charging, gitu kan? Kesan itu lebih cepat. Tapi apa efek kalau menggunakan fast charging kira-kira? Cepat panas, gitu kan? Nah, diode ini masih dalam bentuk AC charger karena dipasang di rumah. Nah, yang terakhir ini adalah fast charging menggunakan namanya CHAdeMO. CHAdeMO itu adalah bentuk soketnya, namanya CHAdeMO. Karena ada CHAdeMO, ada CCS, gitu kan? Combine system. Nah, kita menggunakan namanya CHAdeMO. Nah, dari sisi ini itu 40 menit untuk 50 kW atau 50.000 watt. Kalau menggunakan charger 50.000 watt itu cukup 40 menit. Tapi dia dibatasi cuma 80% saja, Pak. Nggak bisa sampai ke 100. Kenapa? Untuk menghindari panas yang berlebih. 50 kW berarti 50.000 watt. Dan ini angka ini adalah untuk charger yang 50.000 watt. Tapi di SPKLU itu ada yang 50.000, ada 30.000, ada yang 25.000. Ya, tergantung alatnya. Selama ini Pak, kalau yang misalnya kita dalam perjalanan di rest area gitu ya, 40 menit itu bayar berapa tuh? 40 menit itu kan dengan asumsi benar-benar habis sampai 80%. Iya. Gitu kan? Kalau misalkan baterai ini adalah 40 kW, maka 40%-nya adalah sekitar 80%-nya sekitar 20 berapa itu? 8 kali 4 36 ya. Berarti 36 kW. Kan hitungannya kan 40 kW 80% dari 36 kW. Berarti kalau 1 kW-nya adalah 2.400 dengan kali 36 kali 2.450. Karena listrik ini masuk dalam kategori listrik industri yang harga per kWh-nya adalah 2.400. Kalau ini maksudnya rumah. Ini kemungkinan masih di angka 1.400 per kWh. Kalau ini sekitar 1.600. Tapi
Kalau wallbox ini Pak dipasang oleh PLN, dia ada diskon 30% dari PLN karena dia pakai sendiri Pak, ada jalur sendiri untuk sistem ini ya. Oke, jadi colokannya nanti ada dua, ada ini yang buat AC dua ini, sama ini yang buat yang DC kan. Ada dua, nanti kita lanjutin. Oke, berikutnya adalah cara melakukan pengecasan, gitu kan? Tentunya kondisi harus berhenti, gitu kan? Terus dekat dengan steker. Nah, yang menjadi concern kita adalah bahwa pastikan stekernya bagus Pak. Steker itu yang colokan itu bagus. Kenapa? Ada beberapa kejadian itunya nggak kuat. Dia nggak kuat. Karena itu pun juga ada macam-macam. Ada kalau beli steker itu ada mereknya Panasonic, ada mereknya Bruco, ada mereknya apalah gitu. Semoga awet. Semoga awet. Ada nggak awet? Itu Pak. Sorry, saya baru masang ini ya, di rumah. Yang merek biasa Pak, 10.000 Pak. Satunya 10.000. Tulisannya adalah Kuningan murni. 10.000. Berarti dari Kuningan dekat Bandung itu. Yang satu lagi Pak, mereknya Panasonic. Harganya 30.000 satu Pak. Sama-sama Kuningan murni sama. Tapi di pasar berbeda Pak. Artinya kekuatan dari tahan itu akan berbeda. Sehingga potensinya adalah lain dan sebagainya. Sehingga kan penting juga dikondisikan kabel, gitu kan. Nah ini pengalaman juga di perumahan saya waktu saya beli pertama kali, saya kan nggak ngeh terhadap kabelnya Pak. Itu ternyata Pak, kabel yang dari perumahan itu serabut. 075 serabut, 072 kali 075 Pak. Jadi kecil banget Pak. Itu buat AC pasti meledak mulu gitu. Sehingga memang harus diganti yang minimal 2 kali 1,5, syukur-syukur 2 kali 2,5. Sama nanti untuk, makanya kenapa kalau untuk yang ini pasti kabelnya gede-gede Pak. Nggak ada pakai kabel yang ketama yang nggak ada, yang gede karena memang kapasitasnya 7.500 dan ada timbul panas. Oke ya. Ini terus nanti bagaimana untuk melakukan pengecasan, terutama bagaimana untuk membuka daripada transportnya dan sebagainya, nanti kita langsung aja lanjutin. Oke. Nanti cuma bedain aja bagaimana fast chargingnya, bagaimana membukanya. Yang jelas bahwa kalau untuk melakukan pengecasan, pertama posisinya harus parkir dulu Pak. Harus parkir, kedua adalah nanti untuk membuka transport ini bisa menggunakan tombol yang ada di bawah dashboard atau menggunakan remote. Saya minta ada dua itu. Oke, selebihnya nanti bagaimana proses untuk mencolokan saja. Oke, satu lagi itu adalah terkait dengan pengecasan. Nah, untuk charging status nanti di situ ada 3 indikator. Ada 3 indikator lampu. Kalau indikator yang berkedip itu adalah yang nomor 1, maka menandakan kondisi baterainya 0 sampai 33%. Kalau yang berkedip di nomor 2, nomor 1 nya diem, maka dia kondisinya adalah 33 sampai 66%. Kalau dia ketiganya yang berkedip, maka antara 66 sampai 90%. Kalau tiga-tiganya sudah diem, artinya dia sudah apa? Dan jangan khawatir, kalau misalnya kita kita ketiduran gimana? Setelah 15 menit penuh, dia otomatis kan mati. Langsung di-cut oleh sistemnya.
Jadi indikatornya semua mati Pak ya? Kenapa? Indikator yang komplitnya itu mati ya? Mati, berarti udah penuh. Oke, terus nanti ada yang namanya scrolling chart status. Kalau tadi kan ini kedip atau ini mati, ini udah nyala, ini kedip-kedip atau sudah semuanya. Nah, kalau scrolling chart status itu adalah kedipnya gantian Pak. Satu kedip, baju langkah keduanya kedip, tapi satunya mati terus. Nah, itu namanya scrolling status. Scrolling status itu adalah bahwa dia belum ngecas, tetapi colokannya sudah dipasang. Dia belum ngecas, lalu dipasang. Nah, ini biasanya terjadi pada saat menggunakan namanya timer. Jadi di sini ada timernya Pak. Contohnya begini. Wallbox ini Pak, PLN memberikan diskon 30% kalau ngecasnya jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Di waktu itu tarif listriknya lebih murah 30%. Nah, kita pulang jam 9. Maghrib lah Pak. Maghrib. Ya, maghrib udah pulang. Gimana caranya biar kita ngecas? Pakai timer. Pakai timer. Maka colokin aja chargernya. Tak atur waktunya. Mulai ngecas jam berapa? Jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Timer. Udah, habis itu tutup. Spread, udah. Nanti lampunya kasih scrolling Pak. Nunggu waktu apa Pak? Oh nyalanya bergantian tadi ya? Kalau udah gitu, udah jam 10, cetak, langsung aktif ngecas. Nanti jam 5 langsung cut off. Sehingga kita tidak perlu misalkan nyampe maghrib, habis itu kita udah ngantuk mau tidur, bangun lagi nyolokin biar dapat gratis murah enggak. Langsung aja dicolokin. Itu timernya ada di box wallnya itu? Bukan, timernya ada di mobilnya. Kalau timer itu kan tinggal tergantung ini ya Pak. Dia udah sampai, tinggal masuk mobilnya kan ada gerbangnya lagi Pak. Ada kontrol unit tadi kan. Oke, saya rasa ini yang bisa saya jelaskan. Nanti setelah break kita akan langsung praktek di kendaraan. Bongkar ya Pak? Dibongkar. Dibongkar kita las. Oke, silakan kalau ada yang mau break dulu. Oke Pak.